Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Selasa. Hari ini kita kembali berkumpul dalam ibadah Woman of Love. Terima kasih buat waktunya. Saya percaya Tuhan disenangkan dengan kehadiran setiap kita. Mari saya mau mengundang rekan-rekan yang masih ada di luar ruangan. Boleh masuk ke dalam, kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mau kasih yang terbaik, waktu kita, keberadaan kita di hadapan Tuhan. Karena Dia sudah begitu baik buat setiap kita. Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Siang ini kami mau mengangkat suara kami, menyatakan dengan mulut kami Tuhan. Berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama mengatakan, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Angkat tanganmu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Yes, you've been so good. Bapa, Engkau baik. Oh, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Angkat suaramu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cintakan. Sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Puji dan sembah Dia. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta. Lagi angkat suaramu sembah. Aku
Thank you, Lord, you've been so good. And you always been good to us. Forever you are good. Your kindness is everlasting. So we love you, Lord. So we love you, Lord. We do love you, Lord. We adore you, Lord. Nikmati hadirat-Nya, nikmati kasih-Nya, nikmati kebaikan-Nya. Sungguh Dia baik. Sharababaya sharabo, inanamaya sharabananalaba. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari dengan bersuka angkat tanganmu tinggi, nyatakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari woman of love sing it. Ku kagum hormat Yesus Tuhan. Ku hormat akan Engkau. Nyatakan sama-sama. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. All the glory are yours, Jesus. Bapa, kami mengagumi Engkau, sosok yang luar biasa, Bapa yang penuh kasih, partner kami dalam menjalani hidup ini, yang punya kuasa dan kemuliaan. Kami berikan segala hormat, segala pujian, pengagungan kami buat satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Engkau terus bersuka atas apa yang kami lakukan, supaya kerajaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Mari salam kiri kananmu. Katakan hello, God been so good to us. Hatimu percaya kalau Tuhan lakukan yang terbaik. Amin. Yang percaya boleh nggak lambaikan tangan, saya mau lihat. Berapa banyak orang yang percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Mari angkat pujian ini. Yesus kebaikan buat setiap kita. Come on. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Angkat suara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
love, sing it with me. Tuhanlah kekuatan emasmu. Nyatakan dia gunung batumu. Dia gunung batu dan keselamatan. Boleh angkat tanganmu nyatakan. Hanya padamu hatiku percaya. Menara kami, Menara tempat perlindungan. kota perlindungan. Hey, bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara percaya? Ku mau selalu bersyukur. Nyatakan sama Tuhan. Cintamu Thank you Lord. Tak akan pernah berubah. Sama-sama. hatiku percaya. Amin. Walau bumi bergoncang, Gunung beranjak. kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tanganmu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu nyatakan sama Tuhan. Lord, we do believe. Hey, hey. Menari bersama. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang. Kami mau nyatakan, kasih setiamu. amin, tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Mari goyangkan badanmu boleh? Come on. Allah sumber Yang biasa nyalain dance. kuatku. Yup. Allah sumber Oh, kuatku dan bagianku. selamanya, selamanya. Come on. Tuhan kekuatan bagi setiap kami. Hanya kau milikku di surga. Katakan tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi. Hanya kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatan. Namun yang pasti Tuhan, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber Kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan lagi sama Tuhan, hanya kau milikku di surga Tuhan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang lain. Memilih bumi
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Wait, jemaat Tuhan, cabai naik, bensin naik, uang belanja gak naik-naik, benar ya? Tapi Tuhan sumber kekuatan, amin, amin, amin. Come on, saya mau ajak semuanya tutup matamu, bilang sama Tuhan di depanmu, sing it with me. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Gak usah pusing. Come on, dance in the Lord. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Nyatakan dengan iman. Kuatku dan pakaianku selamat. Lagi sekali. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan pakaianku selamanya, selamanya, selamanya. Benar nggak? Selamanya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Makasih Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Forever. We seek your face. Take us deeper, Lord. Let us enjoy this moment. Ku cari wajah, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Sweet sound, ku panggil nama. Listen, ku dengar jawab. Oh, Kau yang selalu sungguh indah Kau. Mari rasakan kasih-Nya. Amin. Sungguh indah. Kau sumber bagi semua orang. Mari cari wajah-Nya, temukan kasih-Nya. Ku cari wajah-Nya, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Berseru, ku panggil nama.
Kami yang lemah Tuhan, datang padamu. Kami perlu kasih. Takar air mataku, balut luka hatiku. Peluk setiap kami. We need you more every second in our life. Be there for us. Kami cuman wanita biasa Tuhan. Kami hanya pria biasa Tuhan. Engkau lebih dari cukup. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan setiap hati yang terluka. Dia sedang datang menjamah engkau dan saya. Amin, amin. Sumber kekuatanmu, katakan dia sumber kekuatan buat saya dan saudara. Dia sumber kemenangan buat setiap kita. Lagi katakan sumber kekuatan, sumber kelepasan, sumber kelepasan. Dia sumber kemenangan bagi setiap orang yang membutuhkan. Mari agungkan Tuhan. Dia layak terima setiap sembahmu. Dia layak terima pujian. Dia layak terima hormat. Haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan yang layak kami sembah, layak kami sanjung di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat perkenanan-Mu bagi setiap kami Bapa. Peluk kami dengan kasih-Mu para wanita-wanita-Mu Tuhan. Balut setiap luka hati kami Bapa. Dan berikan kami kemampuan untuk melangkah hari demi hari. Kami sebagai tiang doa di dalam keluarga, seringkali kami lemah Tuhan. Tapi ketika kami datang di kaki-Nya Tuhan, kami menemukan sesuatu kekuatan yang baru Tuhan. Kehadiran kami di tempat ini Bapa tidak lebih daripada mencari wajah Tuhan. Karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Mampukan kami para wanita-wanita-Mu Bapa untuk melalui hari-hari ini. Sebagai wanita, kami mempunyai banyak kelemahan. Tapi sebagai tiang doa Tuhan, kami adalah wanita-wanita yang tangguh di dalam Engkau. Tanpa Tuhan, kami
kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu Bapa, seluruh wanita-wanita-Mu yang hadir saat ini Bapa, tidak satu orang pun yang terlewatkan oleh karena belas kasihan Tuhan. Mereka datang ke tempat ini dengan pengharapan yang luar biasa dalam hidup mereka masing-masing. Dan ketika mereka pulang Tuhan, membawa kekuatan yang super kuat daripada Engkau dari tempat ini. Sehingga mereka sanggup melangkah menjalani hari-hari mereka ke depan. Karena ada Yesus yang senantiasa memegang setiap tangan kami Tuhan. Tidak melulu kami mencari tangan dan mencari berkat-Mu Tuhan. Tapi kami mencari sumber kekuatan kami di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jika ada di antara wanita-wanita Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Engkau adalah penyembuh bagi setiap kami. Apapun yang menjadi pergumulan para wanita-Mu, baik itu tentang suami, pekerjaan, anak-anak mereka, berikan jawaban seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga mereka memperoleh kelegaan di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami para wanita-Mu Tuhan untuk lari daripada Engkau. Tapi kami terus berharap bahwa sesungguhnya Engkau adalah jalan keluar bagi setiap kami. Engkau adalah keselamatan bagi kami Tuhan. Darah-Mu tercurah untuk menebus setiap kami. Penebusan-Mu berarti bagi kami, maka untuk itu kami berani datang dan berkata, Yesus Engkau adalah pengharapan kami. Yesus tolong kami. Jeritan para wanita-wanita-Mu pagi ini Tuhan, berkata Engkaulah sumber kekuatan kami. Pulihkan setiap hati para wanita-wanita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati yang tersakiti, kecewa dengan suami, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Bangsa ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, tangan-Mu Tuhan terlalu kuat untuk memberkati bangsa ini. Karena bangsa ini terlukis di telapak tangan-Mu Tuhan. Maka saat ini pemerintahan yang ada Bapak Presiden kami, Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran, kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu. Dan juga kepemimpinan mereka Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa biar senantiasa bangsa ini Tuhan tetap kuat oleh karena Engkau. Biarlah setiap keputusan berpihak kepada rakyat Tuhan. Sehingga rakyat boleh menikmati kekayaan bangsa yang luar biasa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu negara kami tidak sedang baik-baik saja. Ada banyak masalah di negara kami Tuhan. Tapi kami tetap berharap bahwa ketika kami berdiri atas bangsa ini, berdoa atas bangsa ini Tuhan, Engkau masih lepaskan pengampunan atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu Tuhan ada bersama dengan kami. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Sebagai mitra kerja Tuhan pagi ini, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau tolong Bapa, setiap kata demi kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi. Sehingga Bapa sanggup membebas setiap hati yang terluka pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini kami para wanita-wanita Tuhan yang siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sungguh indah Kau Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan kami Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Menara perlindungan. menara pelindung. Kau sumber kekuatan. Sumber
Bapa, kami rindu akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita, suluh bagi kehidupan kami. Kami akan gelap dalam kehidupan ini jikalau kami tidak punya penerang, dan penerang-Mu adalah kebenaran firman-Mu yang Kau telah wahyukan kepada kami semuanya. Itu sebabnya kami mau membaca, kami mau mendengar, kami mau merenungkan, kami mau menghidupi dengan kekuatan Tuhan semata. Berfirmanlah Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, lebih banyak yang ibu-ibu. Saya berpikir nanti di sorga lebih banyak kaum wanita ya, gitu kira-kira. Ya, bapak-bapaknya di mana? Di sebelah surga. Makanya ibu-ibu perlu berdoa untuk suami ibu, gitu ya, untuk anak-anak, menantu-menantu yang laki-laki. Kita seringkali berdoa buat bangku-bangku yang kosong, itu tidak pernah diajarin firman Tuhan. Berdoa itu buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, bukan bangkunya yang didoakan. Begitu ya, itu kesalahan gereja. Mari kita belajar dari hidup Marta dan Maria, langsung slide-nya pindah ke Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita akan membaca 5 ayat ya, bergantian nanti ayat terakhir kita akan baca sama-sama. Yang tidak bawa Alkitab boleh lihat ke depan ya, karena sekarang trennya tidak bawa Alkitab. Ya, lebih suka baca Alkitab di depan begitu. Ya, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan. Jadi saudara kalau masih punya kemampuan untuk membaca itu luar biasa. Yang siap membaca sama-sama katakan amin. Amin. Saya akan mulai ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sama-sama. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Sama-sama. Iya, sama-sama. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Slide. Saudara tahu kita sekarang itu hidup di zaman yang betul-betul bukan sekedar sibuk, tetapi super sibuk. Di mana kesibukan itu bukan hanya datang daripada pekerjaan sehari-hari. Bukan saja daripada studi kalau bagi mahasiswa, tetapi juga daripada media sosial. Ya. Dari pagi tadi saya sudah naik kereta, cepat wus karena saya mesti ke sini Pak, makanya saya naik wus pagi-pagi begitu. Dan saya lihat setiap orang itu selain tidur scroll. Dan tadi begitu saya naik LRT, saya naik MRT sampai di depan situ, saya melihat semua orang tidak ada yang tidak sibuk scroll itu HP-nya. Belum lagi notifikasi tanpa henti. Saudara yang punya aplikasi-aplikasi tertentu nanti akan berbunyi Shopee, Blibli segala macam itu akan mengganggu. Dan saudara yang namanya mau tidur saja tiba-tiba ada bunyi, saudara terdistrak begitu kira-kira. Ya. Apalagi tekanan ekonomi. Tadi yang mimpin pujian ngasih tahu. Ya, mungkin dia melihat wajah-wajah kita yang penuh dengan kesusahan begitu kira-kira. Gaji nggak naik tapi harga-harga semua naik begitu. Saya kemarin di Lampung Pak Timothy ditawarkan sebuah handphone. Dia bilang, Pak ini harganya turun sekarang cuma 18 juta. Saya bilang mahal banget, kemarin kayaknya nggak segitu. Iya Pak, dolar naik. Wah kalau gitu saya nggak jadi beli di kota lah, nanti saya beli di kampung aja. Karena di kampung kan tidak pakai dolar kata presiden kita. Jadi kalau di kota itu namanya Oppo, di kampung namanya Rapopo. Jadi itu tidak terpengaruh dengan dolar saudara ya. Jadi rupanya ekonomi itu bisa menekan kita begitu ya.
Lantas apa lagi? Tuntutan pelayanan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan itu bisa membuat sebuah tekanan yang luar biasa. Silakan Ibu. Lantas apa lagi? Hiburan digital. Ibu-ibu ini kan doyan banget dengan dracin, drakor. Belum lagi yang berseri di Netflix, di View. Gitu ya. Rasanya kita itu bisa nggak tidur. Sekarang bapak-bapak juga gitu, bisa nggak tidur. Hanya karena gila bola. Gitu. Bahkan kemarin menantu saya sampai istilahnya berani bayar supaya dia bisa nonton. Begitu, pertandingan bola. Gitu. Hiburan-hiburan digital itu membawa kesibukan lagi. Lantas apa? Kelelahan mental. Orang menikah itu kan seumur hidupnya penuh dengan kesusahan. Tadi yang di depan itu kan kelihatan mana yang sudah menikah dan mana yang belum menikah, kan ketahuan saudara. Kalau yang sudah menikah itu kan susah gitu. Coba lihat pemimpin pujian, wajahnya kan susah gitu ya kira-kira. Setuju nggak? Nggak menikah susah dibicarakan oleh keluarga. Menikah juga susah, setuju nggak? Ya sudah menikah susah loh. Penyesuaian segala macam. Begitu menikah nggak punya anak juga susah. Ya. Begitu punya anak sudah siapkan nama Nikolaus yang keluar perempuan. Anak kedua siapkan nama Suryanto yang keluar Suryanti. Masalah loh. Betul nggak? Nggak punya anak masalah, punya anak masalah. Begitu anak besar tiba-tiba punya sakit yang tidak bisa disembuhkan. Seperti tetangga saya dulu. Umur 5 tahun sudah kena leukemia. Hidup sampai dengan umur 11 tahun meninggal dunia. Akhirnya anaknya itu meninggal dunia. Saya tanya, susah nggak? Ya itu problem pernikahan. Makanya kasih tahu sama anak-anak kita kalau nggak mau susah jangan menikah. Yang rencana menikah tahun ini batalkan saudara. Supaya nggak mengalami kesusahan seperti kita begitu. Betul nggak? Itu masalah seperti begitu. Nanti begitu anak-anak dewasa, seperti seorang mamah kemarin di NTT dia bilang gini pada saya itu lagi sebel Pak Andreas. Kenapa? 2 anak saya, ya setiap saya WA, saya telepon, nggak pernah diangkat. Nanti dibalasnya seminggu kemudian, 2 minggu kemudian. Nah itu problem lagi. Besarkan anak, begitu anak besar, dia nggak ingat kita. Gitu. Makanya ibu-ibu lebih baik-baik sama suami. Karena nanti yang akan selalu mendampingi Anda itu suami Anda, bukan anak Anda. Nanti kalau anak Anda menikah, dia ngurusin siapa? Keluarganya sendiri kan? Jadi Anda dilupakan begitu. Makanya kalau Anda nggak baik-baik sama pasangan, ya Anda sedih sendiri begitu. Jadi jangan banyak investasi buat anak. Ada orang tua yang nggak mau keluar uang, makan, hemat, ketoprak, gado-gado, pecel. Nasi rames yang hemat, katanya buat warisan. Padahal anak-anak kerja bisa menghasilkan uang yang lebih banyak daripada orang tuanya. Dan belum tentu dia ingat kita. Ya, makanya saya bilang kemarin pada seorang keluarga di suami istri di BSD itu, kalau rumah Anda itu rumah anak-anak, tapi rumah anak-anak bukan rumah Anda. Gitu. Jadi sejelek-jeleknya rumah Anda, tetaplah di rumah Anda. Jangan pernah berpikir mau tinggal di rumah anak, begitu kira-kira. Makanya sehat-sehat selalu seperti mami saya. 92 tahun masih ke pasar sendirian Pak. Gitu. Om saya sekarang 91 tahun, dia masih nyupir sendirian. Memang sih nyupir itu masih sendirian, kalau berdua ditangkap saudara ya. Gak pernah ada orang nyupir berdua tuh gak pernah, masih nyupir sendirian. Tapi maksudnya om saya masih bisa nyupir sendirian, 91 tahun. Engku saya tahun 2020 meninggal dunia, tetapi paginya masih olahraga, kemarin masih olahraga, begitu. Dia meninggalnya karena dia bilang saya mau istirahat, begitu. Ya, dan begitu mandi, dia tidur, siang makan, malam dia makan, besok pagi sudah tidak ada dalam keadaan tidur. 100
hampir 103 tahun Pak, begitu kira-kira. Ada yang mau hidup sampai segitu? Engkau saya nggak mau. Dia selalu berdoa setiap hari supaya Tuhan mengangkat dia. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya teman. Cucu cicitnya nggak ada yang mau main sama dia. Orang dia nggak suka main di time zone. Gimana cicitnya mau main sama dia? Gitu. Ya, itu contoh saudara. Dan dia kalau olahraga sama teman-temannya yang berusia 68, 70, 80 begitu. Itu pun sudah susah. Cuman saya saja karena dia jaga badan dan dia rajin minum jamu Pak. Jaga mulut. Kita ini kan suka ngajarin tentang menyangkal diri gitu ya. Tapi dari badan saudara kan kelihatan saudara nggak bisa menyangkal diri kan begitu kira-kira ya. Coba bilang pada sebelahnya saya kenal kayaknya orang itu deh. Ya. Ironisnya seorang bisa aktif di gereja, slide yang sebelahnya. Ya, sibuk melayani, terlihat produktif tetapi perlahan-lahan dia kehilangan keintiman dengan Tuhan. Itu hal yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi masalah utama zaman modern, slide, bukan hanya dosa yang terang-terangan. Tetapi hati yang terlalu penuh dengan keduniawian. Kita tidak punya lagi ruang untuk Tuhan. Jadi kisah Maria dan Marta ini menunjukkan dua jenis hati dalam hidup manusia. Yang satu sibuk untuk Tuhan, yang satu lagi hati yang duduk bersama dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan aktivitas rohani tanpa persekutuan dengan Kristus akhirnya menjadi kekeringan rohani. Betapa hebatnya dulu pelayanan Benny Hinn. Dan banyak orang Kristen yang hadir di tempat ini pernah merasakan Benny Hinn. Dia punya pelayanan orang tumbang. Dan orang senang tuh dengan apa tuh namanya, dengan fenomena seperti begitu, tumbang. Terus dijamah Roh Kudus. Itu senang benar. Kenapa? Karena kita senang dengan euforia. Tetapi kita tidak punya basic life, dasar kehidupan yang benar. Kita tidak punya doktrin yang benar di dalam kehidupan Kristen kita. Makanya kita rapuh. Begitu digempur dengan masalah, kita roboh. Setuju nggak? Coba sekarang saudara lihat. Orang naik motor berhenti di kanan. Kita diajar berhenti itu di kiri. Naik motor itu di kiri, bukan di kanan. Ya. Sekarang terjadi pembiaran yang luar biasa. Orang bisa jalan di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin tanpa helm. Ya kita tidak usah marah, karena yang berotoritas juga tidak menggunakan otoritasnya. Dan hari ini orang gak perlu ujian SIM. Makanya orang mengendarai kendaraan di jalan raya tanpa mengerti doktrin lalu lintas. Orang Kristen kan begitu juga. Ya, dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia bilang, saya mau hidup dalam Tuhan tuh yang simpel-simpel aja, gak mau yang susah-susah. Ya itu doktrinnya dia, itu sistem kepercayaannya dia. Doktrin itu apa sih? Sistem kepercayaan. Jadi karena dia tidak mau tahu yang benar, makanya yang datang dalam diri dia itu adalah yang salah, begitu. Ada 3 hal yang saya sampaikan pada hari ini sampai nanti jam 2 siang, saudara. Yang pertama adalah kesibukan dapat menjadi berhala modern. Yang kedua, kehidupan rohani bertumbuh melalui persekutuan dengan Kristus. Yang ketiga, hanya Kristus yang memberi kepuasan sejati. Kita mulai dari yang pertama. Dalam ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, perhatikan huruf kuning, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Slide. Kata khawatir itu artinya hati yang terpecah. Artinya fokus itu tidak lagi kepada satu titik, tidak fokus pada satu pusat begitu, tapi terbelah. Ada banyak pria, karena dia suka nonton pornografi, dia bersetubuh dengan istrinya, tetapi pikirannya ke perempuan yang di dalam dunia maya itu. Itu artinya terpecah. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu, pornografi itu sebetulnya jahat apa enggak sih? Ada yang jawab gini sama saya, tergantung Pak, kalau nonton sama suami nggak apa-apa katanya begitu. Saya buktikan ya bahwa pornografi itu jahat atau tidak jahat. Anak kelas 6 SD, ada seorang teman membawa HP.
Karena di antara teman-temannya itu semua dia adalah anak yang paling mampu. Jadi dia diberikan HP oleh temannya. Dan saudara tahu setiap hari pada saat istirahat dia memutar film porno. Dan dilihat oleh komunitasnya teman-temannya beberapa orang. Sampai satu saat ada seorang siswa umur 12 tahun melecehkan adik kandungnya sendiri dan memperkosanya. Sekarang saya tanya, jahat nggak pornografi? Saya suka bilang pada kaum pria, kita kadang-kadang merindukan punya rumah tangga yang baik. Sehingga kita bisa memberikan legacy warisan kepada anak-anak kita. Tapi satu hari kita melihat pornografi, semakin dilihat kan pornografi itu kan sudah dipilih pemain-pemainnya. Kalau seolah-olah mobil itu mobil-mobil keluaran tahun baru, Lamborghini, Ferrari. Nggak mungkin mobil sejuta umat. Dia hubungan sama istrinya yang sudah turun mesin, sudah afkir kayak mikrolet begitu, kira-kira jaklingko lah begitu kira-kira zaman sekarang. Dengan yang di dalam film itu, keluaran-keluaran baru. Maka dia kan berfantasi. Akhirnya dia ingin mencoba seperti yang di dalam film. Sekedar jajan. Dari jajan akhirnya terlibat perasaan. Kan pepatah Jawa aja bukan firman. Pepatah Jawa aja mengatakan, witing trisno jalaran suko kulino. Karena sering bersama-sama tumbuhlah rasa sayang. Tidak sekedar mempunyai hubungan biasa, tetapi pada akhirnya mulai berselingkuh. Dan begitu berselingkuh akhirnya ketahuan. Kan sepandai-pandai tupai melompat kan akhirnya jatuh juga. Anda mau menyembunyikan bagaimanapun juga namanya bau sampah itu akan kecium juga. Dan akhirnya apa? Begitu ketahuan istri, tidak semua istri bisa memaklumi, bisa menerima. Dan itu bisa menjadi ribut besar di dalam rumah. Anak-anak mendengar, akhirnya rumah tangga pecah. Saya tanya jujur, apakah kerinduan laki-laki itu untuk menciptakan keluarga yang baik itu terjadi? Kan gak terjadi. Berarti kesimpulannya pornografi itu baik apa jahat? Ya, jadi ibu-ibu jangan blow on. Bentuk Anda udah kayak jaklingko, Anda mengizinkan pasangan Anda untuk melihat Ferrari keluaran terbaru. Sementara kan ibu sibuk menarik sini, menarik situ. Payudara diangkat. Kan kalah sama yang keluaran baru, yang membutuh tas Gucci itu. Nangkap maksud saya? Ya, jadi itu hati yang terpecah. Dan kalau hati tidak lagi bisa fokus, apa yang terjadi kawannya? Kecemasan. Orang yang hatinya terpecah kepada perempuan lain, kepada wanita lain, dia pasti gelisah. Gelisahnya apa? Takut ketahuan. Makanya HP, nama perempuannya itu Nancy, diganti Pak Agus. Sampai istrinya bingung kan, kok Pak Agus bisa nelpon seharian dari pagi sampai malam begitu. Siapa sih Pak Agus itu? Itu teman kongsi, dia memang lagi rese lah, lagi sibuk lah mau bicara soal Kang To yang baru gitu kira-kira. Sampai akhirnya si suami ini satu hari dia teledor. Dia lupa tuh handphonenya dibawa masuk ke kamar mandi. Pas bunyi istrinya yang baik itu pengen tahu. Dia teriak, "Pi!" Nggak dengar kan lagi mandi begitu. Telepon Pak Agus. Tapi karena berulang kali dia angkatlah. Yang keluar suara lelembut. Tahu lelembut? Orang Sunda bilang jurik. Ya, saiton. Nah itulah suami yang cerdik seperti ular, tulus seperti kampret. Slide
Masih dalam slide ini, Marta tidak sedang melakukan dosa besar secara lahiriah. Oh, dia tetap melayani Tuhan Yesus. Tetapi pelayanannya membuat fokusnya bergeser dari Kristus kepada aktivitas. Itu yang dimaksudkan tentang hati yang terpecah. Sehingga yang terjadi pada Marta, dia cemas. Jadi bahaya kesibukan, manusia bisa sibuk untuk Tuhan tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kesibukan modern sering menjadi bentuk penyembahan tersembunyi. Misalnya apa? Mengejar produktivitas, mengejar pengakuan, mengejar pencapaian. Bahkan di dalam pelayanan pun juga kadang-kala ada hamba Tuhan yang merasa bangga banget kalau jadwalnya itu dalam 1 minggu itu full. Saya dulu gitu Pak. 1 hari itu saya bisa khotbah paling sedikit 2 kali. Kalau hari Minggu sudah minimal 3-4 kali. Minggu lalu saya khotbah 4 kali, minggu yang lalu saya khotbah 6 kali. Dan itu kalau tidak hati-hati, pelayanan itu menjadi aktivitas. Tetapi kita tidak lagi mempunyai kedekatan dengan Tuhan. John Calvin bilang begini, slide selanjutnya. Bapak gereja, dia bilang gini, hati manusia itu adalah pabrik berhala yang terus-menerus menghasilkan ilah-ilah baru. Yuk saya buktikan, hari ini berhala itu tidak selalu berupa patung. Berhala modern itu bisa berupa pekerjaan, kejar sukses, pelayanan, gadget, bahkan kesibukan itu sendiri bisa menjadi berhala. Berhala itu artinya apa sih? Sesuatu yang kita andalkan selain Tuhan, itu adalah berhala. Ada banyak orang sekarang merasa nyaman gitu ya, dia nggak kebaktian nggak apa-apa, dia nggak doa nggak apa-apa, nggak baca Alkitab apa-apa, yang penting ada film Netflix. Begitu kuotanya habis, listrik mati, handphonenya habis, gila dia. Saya tanya jujur, banyak nggak yang seperti begitu? Itu sudah jadi berhala. Gaji turun, aset turun, stres. Itu berhala. Artinya apa? Hidup saudara bukan lagi mengandalkan Tuhan, tetapi saudara tenang itu karena ada berhala-berhala tadi, ada aset-aset itu. Kayak teman saya. Ya. Ditipu 40 miliar. Ikut investasi bodong, rugi 8 miliar. Sekarang kepala aja jam 7:05. Sakit saudara. Hanya karena kehilangan 48 miliar. Saya bilang 48 miliar itu kecil sekali bagi Tuhan. Bagi yang mimpin pujian besar. Bagi pengusaha pelit itu besar enggak? Besar, pengusaha pelit ya. Kan banyak orang senang nyimpan uang tapi enggak bisa mempergunakan. Kemarin pada waktu pemiliknya BCA itu meninggal dunia, dia mewariskan sebesar 300 sekian triliun rupiah. Itu yang muncul di hati saya. Bukan kekaguman, walaupun saya dekat dengan keluarga itu. Tapi yang muncul di hati saya itu begini, kok uang begitu banyak itu nggak bisa dipergunakan? Karena pengkhotbah bilang, yang paling berbahagia itu adalah orang yang diberikan karunia untuk menikmati. Saudara punya simpanan, nggak usah sebanyak triliunan begitu. Saudara punya simpanan 100 miliar. Tapi Anda setiap mau keluarkan uang sayang. Mau keluarkan uang sayang. Itu artinya apa? Anda tidak diberikan Tuhan karunia untuk menikmati. Teman saya, dia seorang apa itu? Bahasa Indonesianya apa ya? Filantropis itu apa Pak? Seorang dermawan, seorang yang suka memberi. Ya, dia lihat ada kesusahan apa, dia telepon. Boleh nggak saya kasih bantuan begitu? Orang berpikir dia kasih karena dia kaya, dia kasih bantuan 50 juta. Karena di dalam Alkitab itu dibilang, orang semakin kaya itu kan semakin pelit. Yang murah hati itu janda yang miskin itu loh. Jadi pemberi terbesar dalam gereja itu bukan orang kaya. Tapi teman saya, maaf ini saya nggak nyindir ya, cuma nyinggung aja saya. Saudara tahu, teman saya itu, dia kalau ngasih uang buat sumbangan-sumbangan itu, tidak pernah di bawah 5 miliar. Selalu dia memberi dengan sukacita.
Sehingga orang menggelari dia adalah seorang filantropis. Kalau saya sebut namanya pasti saudara tahu lah. Ya, kita lihat slide selanjutnya, ilustrasi. Seorang pria begitu sibuk bekerja demi keluarganya. Dia bangun tatkala anaknya sudah pergi sekolah. Kan dia bangunnya siang karena pulangnya malam. Waktu dia pulang malam, anaknya sudah tidur. Hari Sabtu anaknya libur, dia pun libur. Tapi dia pagi-pagi dia mesti ketemu Mr. Dakocan dari Jepang untuk membicarakan Kang Tao. Anaknya juga bangun siang, begitu anaknya bangun, papanya udah hilang, gak ada kan. Nanti papanya pulang malam lagi, anaknya udah tidur. Dia bilang apa? Semua saya cari itu mengumpulkan uang, toh juga untuk kesejahteraan kalian. Coba orang teman-teman kalian itu, cuman libur dari Kalimalang, Kalideres. Kamu minimal Kalimantan. Bahkan tahun lalu kita ke California. Itu kan saya mencari uang gunanya membahagiakan kalian. Tetapi apa yang saya catat di sini, tapi akhirnya kehilangan relasi dengan keluarganya. Ini saya catat Pak Timotius, sebuah pengalaman. Jadi teman saya ini usianya sekarang sudah lanjut sekali, sudah 78. Dengan istrinya dia selalu memotivasi anak-anaknya itu selalu untuk ibadah. Tapi anak-anaknya tidak pernah beribadah. Dan salah seorang anak perempuannya bilang begini, Mami sebetulnya nggak perlu marah sama kami atau susah dengan kami. Kami kakak beradik, sewaktu kami kecil, Papi dan Mami tidak pernah mengajak kami ibadah. Kalau Papi tidak kerja, selalu kami pergi jalan-jalan. Jadi bagi kami belajar, uang itu lebih penting daripada ibadah. Jadi itu artinya kalau saudara tidak pernah mengajar anak-anak. Sekarang itu di Korea Selatan, Pak Tim, itu orang yang ke gereja itu adalah umur 40 tahun ke atas. Yang dulu ikut sekolah minggu. Tapi generasi sekarang tidak ada lagi yang sekolah minggu dalam beberapa tahun terakhir semenjak sebelum WPA itu kemarin itu. World Prayer Assembly yang diadakan di mana namanya di Sentul itu. Itu pendeta-pendeta Korea sudah cerita pada saya. Sekarang itu anak-anak muda tidak lagi ke gereja. Karena mereka dulu tidak pernah ikut sekolah minggu. Karena orang tuanya itu tidak pernah mengajak mereka ke gereja. Dan anak-anak muda lebih suka ke K-pop daripada ke ibadah. Itu yang Gus Dur bilang. Orang Kristen gak perlu dioyak-oyak, gak perlu dikejar-kejar. Beri aja kemewahan. Seperti Eropa. Apakah gereja seperti Sentul itu cuma satu di Eropa? Banyak Pak, yang besar-besar. Sekarang coba Anda lihat. Ini Gus Dur sendiri yang cerita pada saya. Sehabis saya mendoakan dia. Dia bilang apa? Gereja itu apa enggak kurang besar di Eropa. Ornamen-ornamen bukan hanya di gereja, di jembatan, di dinding mana segala macam. Itu kan menggambarkan bahwa kota itu, negara itu adalah negara Kristen. Seperti kalau Anda pergi ke Turki. Itu kan dulu memang negara Kristen. Tapi apa yang membuat mereka roboh? Kemewahan. Sekarang apa yang dikejar di gereja? Kan kemewahan juga. Namanya apa? Prosperity Gospel. Injil kemakmuran. Semua orang ingin kaya. Apakah salah? Tidak salah. Tapi yang Anda kejar adalah mencari Tuhan, memanfaatkan Tuhan untuk mencapai kerinduan saudara, ambisi saudara. Saya tidak anti kekayaan. Kalau saya tidak kaya, tidak mungkin saya bisa naik bus. Pasti naik kereta yang murah kan? Yang diskon 90.000 itu. Atau saya naik bis. Kalau saya tidak diberkati Tuhan, tidak mungkin saya mempunyai 4 panti asuhan yang sudah berusia 32 tahun dengan ratusan anak. Tidak murah itu. Ya. Tetapi kekayaan itu bukan dipakai untuk show off. Untuk jadi toko emas berjalan. Untuk memperlihatkan kepada dunia. Saya ini kaya. Biasanya orang begitu itu OKB. Amin. Sehingga senang pakai tas Gucci untuk mempertunjukkan kekayaannya. Loh bedanya sama tas gentong apa? Kan logonya sama, G. Saudara pakai jam tangan Grand Seiko dengan jam tangan Seiki bedanya apa? Grand Seiko ke kanan, Seiki ke kiri. Kan enggak.
Itu hanya masalah saudara apa namanya, nggak percaya diri, gambar diri saudara jelek. Ya. Kita lihat sekarang evaluasinya, apa namanya penerapannya. Coba evaluasi, apa yang paling menguasai hati kita? Kesibukan bukan bukan selalu tanda kerohanian. Coba kita belajar berkata tidak pada hal yang bisa mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Segala satu yang bisa menghambat, mendistrak kita itu. Kita harus berani katakan, no. Saya tadi malam, ada hal yang bisa mengganggu saya begitu. Tetapi saya langsung matikan lampu. Saya bilang pada anak saya yang sulung, papa mesti tidur karena besok pagi papa mesti bangun pagi. Gitu. Nah, dia gak nyangka bahwa saya akan ke Jakarta begitu. Ya. Jadi kita harus berani. Sekarang yang kedua, kehidupan rohani bertumbuh melalui persekutuan dengan Kristus. Ini yang kedua, ayat 42. Perhatikan huruf kuning. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Slide. Maria duduk di kaki Yesus. Dalam budaya Yahudi itu duduk di kaki seorang guru itu kadang-kadang saya begini. Yang paling gampang sudah lihat di pondok pesantren. Kalau di dalam pondok pesantren Pak, itu yang namanya santri-santri itu duduk di sekitar gurunya, ustadz itu. Atau kalau yang perempuan ustazah namanya, guru agama perempuan. Nah ini budaya orang Yahudi itu seperti begitu. Ya, kita itu nggak terlalu suka seperti begitu. Itu duduk di dalam kumpulan yang tidak terlalu besar. Kalau sekarang itu misalnya seperti kayak kalau di kita cool begitu, kayak Komsel gitu. Itu artinya apa mereka? Sedang belajar submission, penundukan diri, belajar menjadi seorang murid. Nah, Maria memilih prioritas yang benar. Dia berpikir gini, kehadiran Kristus itu lebih penting daripada aktivitas rohani. Disiplin rohani bukan terutama soal rutinitas agama, tetapi menikmati Kristus. Nah, ada banyak orang, dia aktif tetapi dia tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Makanya ada pemimpin pujian suka bilang begini, mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Rupanya ada banyak orang yang seperti ingus, keluar masuk begitu. Kadang di dalam hadirat Tuhan, kadang kala di luar hadirat Tuhan begitu. Itu pun saya bingung saudara. Ya. Terus ada kalimat sampai hari ini dalam doa begini. Tuhan perkenankan kami. Artinya apa? Perkenanan Tuhan kepada saudara itu sangat bergantung dengan perilaku saudara. Jadi kalau perilaku saudara baik, maka Tuhan berkenan kepada saudara. Tapi kalau saudara tidak baik, maka Tuhan tidak berkenan pada saudara. Makanya kebanyakan orang kalau mau pelayanan hari Minggu, Sabtu jadi baik-baik Pak. Kenapa? Besok gue mau pelayanan. Tapi kalau Minggu gak pelayanan, Sabtu jadi setan. Itu dasar teologi kepercayaan yang salah. Artinya apa? Perkenanan Tuhan kepada kita itu sangat bergantung dengan perilaku kita. Padahal Tuhan menebus kita, itu enggak ada kontribusinya perilaku saudara. Di mata Tuhan kita itu bejat, kita itu busuk. Tapi kenapa kita diselamatkan, kenapa kita dibenarkan? Itu karena kasihnya Tuhan. Bukan karena saudara lebih tampan, saudara lebih baik. Ada kok yang lebih tampan dari Pak Pendeta saudara ini. Saya pertama kali mengenal Pak Timothy itu kagum lihat dia orangnya rapih banget begitu. Ya, tapi ada orang yang lebih rapi daripada dia, lebih ganteng daripada dia sampai hari ini nggak dipanggil Tuhan. Nggak jadi anaknya Tuhan. Makanya kalau kita bisa duduk di tempat ini itu adalah anugerah Tuhan. Setuju nggak? Mari kita lihat gambar-gambar ini. Nah, anugerah Tuhan itu bekerja melalui berbagai sarana yang dia ajarkan. Dia sudah berikan toolsnya, sarananya itu di dalam Kisah Rasul kita bisa baca Kisah Rasul 2. Yaitu melalui apa? Firman, melalui doa, melalui ibadah, melalui sakramen, melalui persekutuan jemaat. Bedanya ada yang tanya, bedanya ibadah sama persekutuan jemaat itu apa? Ya, kita bisa hadir dalam acara keluarga, tetapi kita nggak punya hubungan, nggak punya relasi yang dekat. Nah, relasi yang dekat itu
dengan anggota keluarga lain itu disebut namanya persekutuan keluarga. Kita punya covenant, punya perjanjian, punya relasi yang dekat. Makanya gereja bisa besar, tapi pertanyaan apakah saudara punya komunitas kecil yang dimana ada orang peduli dengan saudara, mendoakan saudara, dan saudara juga peduli sama orang itu. Tadi pertama kali saya datang, saya tanya sama Pak Tim, ibu mana Pak? Oh, lagi doa. Karena yang paling berpikir soal istrinya adalah Pak Tim. Kan nggak mungkin saya tanya sama satpam di depan. Paham ya? Jadi kalau saudara punya komunitas, begitu saudara nggak datang sekali aja, komunitasmu akan mencari engkau. Lo kemana nih? Kalau lo nggak hadir, lo tahu gak kenapa gue tahu lo nggak hadir? Baunya nggak ada. Gitu. Ya, orang Kristen sekarang lebih senang dengar suara Tuhan, Pak. Saya lagi cari petunjuk Tuhan, Tuhan maunya apa? Anakku Amel, pergilah ke kanan. Ini suara Tuhan. Kanan itu Balenciaga. Kan kalau masuk itu kanan Balenciaga kan saudara. Kalau saudara nggak hafal keterlaluan, orang desa seperti Mongol aja bisa hafal tuh. Letaknya mall ini saudara. Ya, kita nggak pernah baca firman. Firman itu kan suaranya Tuhan. Tapi karena kita dulu lama di Gunung Kawi, pengalaman dengan klinik, kita lebih suka cari suara Tuhan itu. Nah itu makanya sekarang banyak anak Tuhan tuh ngaco. Baca firman gak pernah, tapi dia ingin dapatkan suara Tuhan yang seperti begitu tuh. Padahal itu bukan suara Tuhan, itu adalah perasaannya dia sendiri. Jadi Tuhan memelihara umatnya melalui sarana-sarana anugerah itu. Nah saya jelaskan sakramen. Sakramen itu kan ada dua Pak Tim. Perjamuan dan baptisan. Gereja mula-mula itu melakukan sakramen perjamuan kudus itu setiap hari. Gereja kita mungkin sebulan sekali atau kalau misalnya seperti gerejanya Pak Andi Markus di Bekasi itu dalam doa online itu mereka selalu mengadakan perjamuan kudus. Salah? Tidak. Perjamuan kudus itu selalu mengingatkan kita. Pertama bahwa Kristus itu pernah mati buat kita, dia mencurahkan darahnya dan dia membiarkan tubuhnya dihancur terpecah-pecah untuk menebus kita. Pada waktu kita ingat baptisan air, kita diingatkan bahwa kita pernah dikubur. Dan kemudian kita mati dan kita dibangkitkan dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Itu gunanya kita mengingat sakramen. Itu adalah alat-alat yang dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Menumbuhkan kita. Sekarang kita lihat seorang hamba Tuhan namanya, pengajar terkenal namanya J.I. Packer. Dia bilang begini, mengenal Tuhan adalah hubungan yang harus dipelihara. Bukan sekedar informasi yang dipelajari. Saya punya saudara. Itu senang tiap pagi posting ayat Pak. Tapi main perempuan jalan terus. Sampai satu hari suaminya pulang. Istrinya pulang. Istrinya cerita ke saya. Istrinya ini saya punya sosok. Saya. Dia cerita gini pada saya. Itu loh koko lu katanya gitu. Tiap pagi rajin posting firman. Tapi kelakuan nggak bener. Saya cerita gini karena koko saya udah pernah bersaksi, dia udah cerita, dia udah dipulihkan begitu. Bagaimana hidupnya hancur. Aktif dalam pekerjaan Tuhan, tetapi hidupnya nggak pernah bertobat Pak. Gitu. Itu maksudnya J.I. Packer. Sekarang Jonathan Edwards, hamba Tuhan besar di abad ke-19. Dia bilang begini, kasih kepada Kristus adalah inti dari seluruh kehidupan Kristen. Bukan aktivitasnya yang dilihat. Cinta saudara. Ya, makanya pernikahan itu diuji dengan waktu. Kan saya sering kali bilang, laki-laki itu kalau pergi keluar kota, lihat anak orang, ingat anak sendiri. Tapi kalau lihat istri orang, lupa sama istrinya saudara. Itu rahasia kita aja lah, jangan dibawa keluar saudara. Makanya laki-laki itu perlu dididik.
Slide selanjutnya. Jadi disiplin rohani bukan usaha manusia mendapatkan keselamatan. Jadi kalau sekarang saya berdoa, saya baca Alkitab, saya ibadah, itu bukan cara untuk saya mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu pemberian Tuhan. Kita nggak punya kontribusi apa-apa. Orang Kristen percaya keselamatan adalah anugerah, rahmat. Pembenaran hanya oleh iman. Orang yang sungguh diselamatkan akan dipimpin Roh Kudus bertumbuh dalam kekudusan. Kalau saya sudah lahir baru, itu akan kelihatan daripada buahnya. Ada banyak orang berbahasa roh, berkarunia. Kalau seperti Yudas Iskariot, pada akhirnya kan dia menyangkal Tuhan, Pak Tim. Ada orang bertanya pada saya, kira-kira Yudas Iskariot diselamatkan apa tidak? Jawabannya Pak Tim, gak apa-apa. Tidak. Apa yang menyebabkan Yudas Iskariot tidak diselamatkan? Padahal dia mengiring Tuhan loh. 3,5 tahun dia setiap hari mengiring Tuhan. Bahkan dia bendaharanya Tuhan Yesus. Coba perhatikan dengan seksama kalau saudara mempelajari Injil itu. 4 kitab Injil itu. Matius sampai kitab Yohanes. Yudas adalah satu-satunya murid Tuhan yang tidak pernah memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Tapi dia selalu memanggil guru, rabuni. Tapi dia tidak pernah mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Artinya apa? Dia tidak pernah lahir baru. Ada orang yang datang ke gereja udah 2 tahun Pak. Satu kali ditanya sama seorang pekerja, "Kok lu gak mau baptis?" Dia bilang apa? "Kan gue orang Buddha, masa gue dibaptis? Gila lu. Lu kan lu udah 2 tahun kebaktian di sini." "Iya tapi gue Buddha, mana boleh gue dibaptis," katanya begitu. "Nah lu ngapain ke gereja 2 tahun? Lu gak tahu, di gereja tuh khotbahnya tuh menyegarkan, tahu gak? Lucu. Yang kedua, acaranya tuh menarik. Udah seperti kayak entertainment aja. Terus singernya, dengan koreografer yang luar biasa, nggak kaku, sap, 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 sap. Udah kayak musiknya dunia aja. Mana lampu mimbarnya juga bagus, layarnya juga bagus. Jadi gue demen di situ. Bayarnya juga sukarela, katanya begitu, nggak mahal. Saudara paham maksud saya? Ini realita. Jadi jangan menganggap kalau orang ke gereja itu pasti. Loh saya keluar dari sebuah gereja besar di Jakarta ini saudara. Ada seorang wanita menegur saya, dia bilang gini, "Pak Andreas khotbahnya bagus banget, saya merasa tersindir." "Oh iya, bagian yang mana?" "Saya udah sama suami saya udah 8 tahun Pak. Rumah tangga saya tidak baik-baik." Maksudnya 8 tahun rumah tangga tidak baik-baik. "Kenapa?" "Suami saya selingkuh Pak." "Terus kamu pisah?" "Oh orang Kristen kan gak boleh pisah Pak." "Oh jadi kamu tetap satu rumah?" "Iya Pak." "Oh hebat kamu, tapi beda kamar Pak." "Maksudnya?" "Iya saya di kamar anak saya, dia di kamar kami Pak. Saya gak mau, jijik saya sama dia Pak." "Terus kamu gimana?" "Ya setahun kemudian saya bales Pak, saya punya pacar Pak." "Oh jadi sekarang nilainya udah satu sama dong." Tapi selama 8 tahun kasusnya itu, dia tetap ke gereja tidak pernah bolos sekalipun juga. Artinya apa? Firman itu tidak bisa mengubah hidup keluarga ini. Kami ibadah duduk berdampingan Pak, orang gak ada yang tahu. Begitu selesai kebaktian, dia jalan duluan Pak. Saya juga gak peduli sama dia, udah 8 tahun Pak kami hidup kayak begitu. Itu artinya apa? Firman itu tidak berkuasa di dalam hidup orang itu. Kalau orang itu betul-betul lahir baru, Roh Kudus itu akan mengubah dia. Ya, jadi disiplin rohani itu adalah bagian dari proses pengudusan. Ilustrasinya, cabang pohon itu tidak berusaha keras menghasilkan buah. Ranting, dahan, batang itu nggak pernah berusaha untuk menghasilkan buah. Tapi buah itu muncul karena cabang itu melekat pada pokok anggur. Seperti yang dia bilang dalam Yohanes 15, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa."
Jadi kalau hidup saudara mau berbuah, hati-hati ya. Gereja sekarang menerjemahkan buah itu dipakai bahasa kami diberkati Tuhan. Coba periksa konotasinya Pak. Pasti semua masalah uang. Kenapa? Karena saudara itu sendu, senang duit. Madu, mata duitan. Mana yang lebih besar? Pemberiannya Tuhan atau pribadi yang memberi itu? Kalau saudara sudah memiliki Yesus, maka saudara tidak perlu khawatir. Tapi kalau saudara memilih pemberiannya, tapi saudara tidak memiliki sang pemberi, makanya hidup saudara hidup dalam kecemasan. Jadi bangunlah saat teduh yang konsisten, prioritasan ibadah dan firman, kurangi gangguan-gangguan digital, belajar menikmati hadirat Tuhan. Dan ini yang terakhir ayat 42, dia katakan yang tidak akan diambil daripadanya, hanya Kristus yang bisa memberikan kepuasan sejati. Slide, saya mau akhiri dengan kalimat-kalimat seperti begini. Saudara tahu, semua yang dunia tawarkan itu sifatnya fana, sementara. Uang bisa hilang, betul nggak? Bahkan sekarang ada nasabah dalam sebuah bank pemerintah yang bisa di-scam loh. Uangnya bisa hilang. Dia laporkan, tetapi jawabannya Pak, saya pernah ngalami saudara. Saya bisa cerita karena saya pernah ngalami. Saudara tahu, saya bilang dalam berapa tahun ini saya tidak pernah ke Belanda melihat kakak dan adik saya. Tapi kok saya bisa punya belanja di Belanda, di Amsterdam. Nilainya itu bukan ratusan ribu, bukan jutaan yang biasa, besar saudara. Terus saya naik taksi dengan membayar 2,5 juta lebih. Loh saya komplain dong, gak bisa terima dong. Saudara tahu jawaban bagian legalnya apa? Itu semua bisa keluar karena Bapak yang memberikan otorisasi. Saya bilang apa sama Tuhan? Itu kecil Tuhan. Karena kalau Ayub diambil 10-10-nya anak-anaknya, itu harta terbesar. Diambil semuanya dan dia bisa berkata, Baruk Elohim, terpujilah nama Tuhan. Masa saya kecil begitu aja? Cuman puluhan juta saya gak bisa bilang Tuhan terima kasih. Makanya sampai hari ini saya berdiri tegar karena saya berpikir punya saya itu adalah Tuhan. Bukan yang tadi-tadi itu. Kesehatan bisa hilang, popularitas bisa hilang. Saya tanya pada seorang pemimpin pujian, kamu tahu mahal ini? Tahu. Rizky Febian tahu. Ya. Terus saya tanya, Ruth Sanaya siapa ya Om? Ruth Sanaya dia nggak tahu. Apalagi saya tanya, tahu Mus Mulyadi? Kalau Pak Timothy pasti tahu Mus Mulyadi. Teti Kadi lebih gak tahu lagi nih anak-anak muda. Ngerti ya maksud saya ya? Artinya apa? Orang boleh populer di zaman itu, tapi di zaman anak-anak kita sekarang gak ada lagi. Setuju gak? Slide. Kristus adalah bagian yang kekal yang tidak pernah bisa diambil. Itu yang dipilih oleh Maria. Kesibukan dunia modern sering membuat manusia kehilangan kemampuan menikmati Tuhan padahal jiwa manusia diciptakan untuk Allah. Filsuf Yunani Blaise Pascal bilang, pencipta itu menciptakan lubang di dalam setiap manusia hanya untuk sang pencipta. Jadi kalau mau diisi dengan apapun juga, lubang itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah pas. Artinya apa? Saudara tidak akan pernah mengalami kepuasan. Makanya Bapak gereja, namanya Santo Agustino dari Hippo, dia bilang begini, hati kami gelisah sampai beristirahat di dalam Engkau. Sama artinya. E.W. Tozer dia bilang begini, kesibukan adalah salah satu musuh terbesar kehidupan rohani. Ya, maksudnya tujuan utama manusia itu menurut Alkitab memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Bukan sekedar bekerja untuk Tuhan, tapi menikmati Tuhan. Saudara haus. Apakah dengan saudara melihat botol di depan dahaga saudara akan hilang? Saudara haus melihat gambar minuman botol itu sudah galon air itu. Puji Tuhan. Sama.
Saudara akan bisa puas kalau saudara minum. Jiwa manusia juga begitu, nggak bisa dipuaskan dengan aktivitas, tetapi dengan Kristus. Ingat nggak perkataan Yesus di sumur Samaria itu dengan perempuan Samaria? Kalau kamu minum air ini, kamu akan terus balik lagi ke sumur yang sama. Kamu akan mengalami haus. Tetapi kalau kau minum air yang kuberikan kelak kepada dirimu, kamu tidak akan pernah haus. Itu bedanya Roh Kudus di perjanjian lama dengan perjanjian baru, Pak Tim. Kalau di dalam perjanjian lama Roh Kudus itu bisa pergi, datang dan pergi. Tapi dalam perjanjian baru, begitu Roh Kudus tinggal dalam diri seseorang, dia akan tetap tinggal. Dan ciri orang yang lahir baru, kalau dia bisa jatuh, tetapi dia akan balik. Dia tidak akan pernah tinggal dalam kejatuhan. Itu ciri orang lahir baru. Saudara punya handphone yang mahal, memori 1 tera, harga di atas 30 juta. Saudara kesel sama anjing, saudara lempar pakai ini. Saudara ambil dia, saudara lempar, betul nggak? Ini akan saudara jaga. Lihat anak perempuan kalau pakai handphone yang mahal, ditaruh di sini kayak anak jin gitu kan, digantung di sini. Yang laki-laki gimana? Dia pegang kemana-mana, betul nggak? Sambil pamer juga kan, handphone gue mahal nih begitu. Itu yang Paulus bilang. Siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Kesusahankah? Penderitaankah? Sekali engkau dalam genggaman tangan Tuhan, Tuhan akan tetap jaga kita. Makanya Injil Matius 1 itu dibuka Pak dengan Allah menyertai kita. Matius 28 ditutup dengan ayat, sampai akhir zaman aku akan menyertai engkau. Jadi kalau engkau fokusmu seperti Maria, melihat Tuhan terus, tidak ada kecemasan dalam dirimu. Gajimu boleh turun, atau engkau boleh di PHK. Engkau bilang begini, masa 68 tahun Tuhan memelihara saya, tinggal berapa tahun lagi masa dia gak bisa pelihara saya. Masa bego banget tuh Tuhan. Ngerti? Hanya orang yang tidak percaya, hidupnya akan khawatir. Itu adalah orang yang menghina Tuhan. Ngerti ya? Orang yang khawatir itu menghina Tuhan. Sama seperti seorang ibu muda tuh. Dia bilang gini, Pak Andreas, nanti kalau anak saya dewasa menikah, kira-kira laki-lakinya itu baik gak ya Pak? Karena sekarang banyak laki-laki rusak Pak, begitu. Saya tanya, emang anak ibu umur berapa sekarang? 4 tahun. Ya kelamaan. Masih 4 tahun udah khawatir loh, banyak kan? Baru umur 4 tahun udah berpikir nanti kuliah bagaimana. Mendingan pikirin mau masukin di kindergarten mana, di TK mana, di playgroup mana. Yang dipikirin pernikahan jauh banget. Tapi kan kekhawatiran begitu, betul nggak? Mau ikut liburan bulan Oktober dari sekarang udah khawatir. Jatuh apa enggak, pesawat lewat Selat Hormuz ditembak apa enggak begitu. Yang paling gampang apa? Ya enggak usah ke sana. Daripada saudara pergi ke tanah perjanjian itu, saudara pergi ke Tanah Abang lebih aman. Buat apa hati saudara jadi susah? Jadi jangan gantikan Tuhan dengan aktivitas rohani. Pelihara hati yang haus akan Kristus. Jadikan Tuhan sukacita terbesar. Amin. Nah, saya selesai sampai di sini. Mari kita coba, apa itu namanya, merenungkan sejenak apa yang kita dengar pada hari ini. Apakah kita selama ini mempunyai ketakutan, kekhawatiran? Mungkin karena kita kurang duduk di kakinya Tuhan. Ya, saya ini jujur Pak, nggak suka dengan kesunyian. Makanya kalau saya tidur di hotel sendirian, itu saya nyalakan itu Pak, Spotify. Saya nyalakan YouTube, walaupun saya nggak dengerin, saya nggak itu. Tapi yang penting di kamar saya itu artinya tidak sepi begitu. Padahal kita bilang apa? Diamlah dan ketahuilah. Justru dalam diam. Ya saya bilang apa? Di dalam tinggal tenang, disitulah letak kekuatanmu. Kita tuh doa aja nyanyiannya mesti berisik. Duh, tak, duh, tak, duh, tak. Yang muda-muda seneng. Tapi yang udah dekat sama Tuhan 70 tahun ke atas. Itu semakin dekat dengan Tuhan saudara. Karena jantungnya makin copot begitu. Ngerti? Boleh pemain drumnya, diputer, angkat, pak, gaya. 5 meninggal saudara.
Bukannya saya anti seperti begitu, tapi kenapa sih saudara nggak belajar doa itu tenang? Seperti nyanyian zaman sekarang, Pak. Jujur ya, nyanyian zaman sekarang itu dipilih berdasarkan pilihan pendengar. Apa yang sekarang menjadi tertinggi. Padahal pujian itu kan alamatnya buat Tuhan. Tapi sekarang lagu itu apa? Untuk menyenangkan jemaat, untuk menyenangkan kita. Kita nggak nyanyi doa Bapa kami, kita nyanyi doa apa? Doa apa, Pak? Loh, doa itu loh yang di dalam perjanjian lama. Kiranya itu kata-katanya benar, Pak. Tapi Tuhan gak ngajarin kalau doa seperti begitu. Apabila kamu berdoa seperti ini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berilah sebulan ini makanan kami secukupnya. Tiap hari Anda mesti berdoa. Dan gak ada doa fokusnya pada diri sendiri. Dimulai dengan memuji Tuhan, diakhiri dengan memuji Tuhan. Sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selalu memuliakan Tuhan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Rupanya sebagai seorang Kristen masih suka benci. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kecuali kiu-kiu kami Tuhan Yesus. Aku benci sama kiu-kiu dan kiume kami Tuhan Yesus. Nah, coba bayangin. Ya, sama om sama tantenya dia nggak bisa cocok begitu. Apalagi, dan janganlah membawa kami ke dalam, doanya enak ya Pak. Dalam bahasa aslinya nggak begitu. Berilah kami kekuatan tatkala kami menghadapi pencobaan. Itu bahasa yang sebenarnya. Terjemahan bahasa Alkitab kita memang yang pertama kali menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah orang-orang Muslim. Makanya kita senang sekali, Tuhan, segala musibah berikan pada gembala kami Tuhan Yesus. Tidak ada kanker, tidak ada persoalan. Berikan pada Pak Timotius semua Tuhan, biar dia yang terima semua Tuhan. Terima. Saya mau tanya, kira-kira doa begitu dijawab Tuhan enggak? Kebanyakan doa kita tuh ngatur Tuhan ya. Saudara, Tuhan itu enggak perlu diatur. Anda doa itu menyelaraskan hati Anda, pikiran Anda dengan pikiran dan hatinya Tuhan. Nangkep ya? Makanya Bapak, Yesus doa gimana? Kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku. Kita selalu doa begitu. Cawan ini lalu, dalam nama Yesus. Aku perintahkan, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Aku tendang dalam nama Yesus. Tapi gak pernah diakhiri dengan bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kita gak memaksakan kehendak kita. Makanya begitu kita punya pengharapan, gak terjadi, apa yang terjadi? Kecewa, marah sama Tuhan. Kenapa? Karena kita gak ngerti. Bagian dari kurikulum membentuk pribadi kita itu adalah bukan melalui kesenangan saja, tapi melalui penderitaan. Siapa di sini yang suka berdoa buat sabar? Coba angkat tangan. Siapa yang berdoa buat sabar? Yang suka berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran. Saya tanya, doa saudara dijawab apa enggak? Tuhan, tolong Tuhan, Pak Tim doakan saya supaya saya sabar. Didoakan oleh gembala. Aku perintahkan segala macam roh amarah, tolak dalam nama Yesus, keluar. Ada istri yang begitu Pak, suaminya tidur dia doakan. Dalam nama Yesus, setan keluar. Suaminya bangun. Lu yang keluar katanya begitu. Saya mau kasih tahu, kesabaran itu menurut Alkitab tidak bisa didoakan Pak Tim. Saya buka ya, Roma 5, Yakobus 1, Anda catat aja. Di situ dibilang, kesabaran itu dalam bahasa lainnya adalah ketekunan. Bahasa lainnya adalah ketabahan. Itu adalah hasil daripada penderitaan. Jadi yang membuat saudara sabar itu kalau saudara sudah mengalami penderitaan. Sakit contohnya itu membuat saudara sabar. Paulus saja 3 kali minta sama Tuhan, dicabut gak durinya? Tuhan bilang apa? Cukup, kasih karuniaku. Orang yang memakai teologi word of faith, kata-kata iman. Dia berkata, kalau kamu sakit jangan bilang kamu sakit.
Bilang, saya tidak sakit, saya sembuh. Kalau kamu miskin, jangan bilang kamu miskin. Saya kaya, saya kaya. Itu teologi word of faith. Yang tidak ada kebenaran firman Tuhan. Beda Pak Tim. Paulus ngaku dia sakit. Dia bilang, Timotius, minum sedikit anggur. Supaya pencernaanmu jangan terganggu terus. Timotius sakit lambung. Terus Trofimus ditinggalkan karena lagi sakit. Jadi dalam perjanjian baru, orang sakit itu jujur. Jadi saudara mesti mengerti itu kebenaran. Supaya saudara jangan kecewa, kok saya Kristen tapi sakit. Justru di dalam kesakitan itu Tuhan lagi ngajarin kesabaran. Membentuk saudara menjadi orang yang lebih pasrah dengan Tuhan. Kan saudara merasa bisa ngatur Tuhan. Sekarang saudara belajar diatur oleh Tuhan. Anda marah karena bajai potong saudara. Setan tuh supir bajai. Gue tonjok juga tuh. Tuhan bilang apa? Kirimkan 1000 bajai lagi. Tujuannya buat apa? Supaya saudara sabar. Begitu bajai yang ke-999. Saudara taubat, mati gue kalau. Ternyata setrikaan itu yang tahu cuma 2. Tuhan dan dirinya sendiri. Makanya gue kalau jalan di belakang bajai, sebaiknya gue doa. Kemana nih kira-kira bajai bahkan belok Tuhan Yesus. Disitulah saudara mulai belajar kesabaran. Jadi saya tanya, menderita itu baik apa enggak? Siapa yang bilang? Raja Daud. Tertindas itu baik bagiku supaya aku boleh belajar kebenaran-kebenaranmu yang ajaib. Jadi kalau engkau pulang ke rumah ada suamimu bilang, dari mana lonte? Ibadah setan. Saudara belum lulus. Tuhan bilang sama malaikat, kirim yang lebih banyak lagi. Sampai engkau gak berdaya saudara. Teman saya gitu Pak. Pinter bicara, pinter khotbah. Sekali waktu ditembak sama orang. Sekarang dia belajar sabar saudara. Saya tanya, kok kamu sekarang jadi sabar? Bertobat Pak Andreas. Doa? Bukan Pak. Ngalami berbagai macam kesusahan. Sekarang saya udah pasrah sama Tuhan. Paham ya? Yuk kita berdiri berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Di E. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Tuhan memberkati semua wanita yang hadir pada saat siang hari ini Tuhan. Bahkan kekasih-kekasih Tuhan, kami kaum pria juga diberkati Tuhan. Biar kami bertumbuh dalam kebenaran-Mu dan biar hidup kami tidak terbalik. Pada waktu kami fokus pada Tuhan, tidak ada satupun yang diambil daripada diri kami. Tetapi kalau dasar kehidupan kami kepada berhala-berhala yang bukan Tuhan, itu membuat kami selalu tidak terpuaskan, kami selalu gelisah, kami selalu cemas, kami selalu takut. Kami mau belajar, memberikan waktu setiap hari. Dimanapun kami berada, kami akan terus berbicara dengan Tuhan. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kami juga akan memberikan waktu yang khusus seperti Engkau berkata, masa 1 jam saja. Kami mau belajar Tuhan, bukan masalah waktunya, tapi kami mau menyediakan waktu untuk ngobrol, bersekutu dengan Tuhan. Kami baca firman Tuhan. Dan biarlah kami mengerti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami pada waktu kami tekun dengan Tuhan.
Berkati gerejamu di tempat ini. Berkati semua ibu-ibu keluarganya masing-masing. Berkati keluarga gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Andreas Sustono buat firman Tuhan yang membuat kita lebih mengerti lagi apa sih yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Ada dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa masukkan uangnya ke dalam amplop yang ada di atas bangku Bapak Ibu, lalu bisa taruh di dalam kotak yang ada di belakang pilar di depan saya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat ada QRIS, itu bisa transfer atau bisa memberikan persembahan melalui kode QR yang ada di papan-papan tersebut. Untuk kode QR-nya nanti akan muncul account name-nya Woman of Love. Lalu untuk kalau Bapak Ibu mau transfer, nomor rekeningnya juga tertera di papan tersebut. Account name yang akan muncul adalah GBI City of Love. Kita akan memberikan yang terbaik, boleh kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami di siang hari ini. Sekarang kami mau memberi yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan dan berkenan dan persembahan kami menjadi dupa yang harum dan menyenangkan akan hati Tuhan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Kami mengundang semua jemaat Women of Love untuk berdoa bersama-sama dalam rumah doa City of Love Church yang diadakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam, berlokasi di Sampurna Strategic Square North Tower di lantai 3. Untuk Sunday service kita tanggal 5 Juli 2026 dilakukan ibadah onsite di jam 10 pagi. Kita akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna, lokasinya sama di Sampurna Strategic Square di North Tower lantai 3. Lalu untuk ibadah Woman of Love tanggal 7 Juli 2026 kita akan dilayani oleh Pastor Yolanda Vergina di Senayan City Residence tempat ini, lantai mezanin jam 11 siang. Jelas ya pengumumannya? Bangkit berdiri bersama, kita akan akhiri ibadah kita. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. Lagi berikan pengagungan buat Tuhan, katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great, And all will see how great, and all we see how great is our God. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dan lakukan firman Tuhan, jadilah murid Tuhan, supaya kau dapat memuridkan juga keluargamu dan orang-orang sekitarmu. Terimalah berkat, kasihkan berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari para wanita Tuhan dan Bapak-Bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Pak Andreas, terima kasih buat berkat firman Tuhan. Tuhan menyertai Bapak dan pelayan Bapak, dan Tuhan menyertai dan buat berhasil selalu. Thank you email dan teman-teman yang melayani. Terima kasih ibu-ibu semua, Tuhan Yesus menyertai kita semua.